supaya tidak kehilangan jejak ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita mulai dari ahamiyatus syahadatain, urgensi dua kalimat syahadat, dari mulai makna asyhadu, aku bersaksi, dengan makrifat dan tasdik. Makrifat itu idrokun jazimun, penemuan yang pasti, bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, tidak ada keraguan, yang diyakini tanpa ada keraguan, sesuai dengan sebenarnya, nasy'un an dalilin, berdasarkan dalil. Itu definisi makrifat. Aku bersaksi dengan makrifat. Konsekuensi makrifat itu 4 tadi ya. Penemuan yang pasti, tiada keraguan, yang diyakini ya, itu berdasarkan dalil. Kemudian tasdik, dari rukun syahadat adalah mengaku dan menerima. Yang disyahadatkan itu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Allah mempunyai sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikeluarkan oleh Imam Asy'ari, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang baru sampai nomor 3. Nomor 3 itu bako. Sudah satu pertemuan membahas bako ya. Bako itu ada bako zamani, ada bako apa lagi? Bako hakiki, bako zamani, dan bako apa? Hakiki, zamani, dan nisbi. Bako hakiki tiada awal, tiada akhir, hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bako zamani ada 8, ada awalnya, hanya ada awalnya, tiada akhir. Yang 8 sudah dibahas, 4 tinggal 4 lagi. Dan ketiganya bako nisbi. Nisbi itu relatif disebut bako, kekal apabila dihubungkan kepada yang baru, seperti 1 jam itu kekal lama. 1 jam itu kalau ngaji mah, kalau nonton mah sebentar gitu. Itu contoh bako nisbi. Nah, yang sedang dibahas bako zamani hanya ada awalnya, tidak ada akhirnya. Yaitu ada 8, sudah disampaikan 4. Yang 4 itu kolam, nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian keduanya Loh Mahfud. Sahabatnya kolam. Kolam bersahabat dengan lauh. Kalau kolam kita mah bersahabatnya dengan buku ya. Kalau
kolam Allah yang kekal tiada akhir, bersahabatnya dengan Lauh Mahfud yang menulis segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keadaan makhluk, pekerjaan makhluk, nasibnya makhluk itu ditulis oleh kolam, nun wal qalami wa ma yasturun, dan Lauh Mahfud. Di ujung ayat Al-Buruj itu fi lauhim mahfud, sebelumnya itu apa? Salam. Lauh Mahfud, lauh yang terpelihara. Lauh Mahfud ya, bukan Ganjar Mahfud. Nah, kemudian berikutnya, ketiganya kursi dan aras. Sekarang kelimanya. Nah, untuk mengamalkannya dan meyakini, beriman bahwa Allah yang hakiki, bako hakiki, tiada awal tiada akhir, dan bukti kita beriman kepada bako zamani yang hanya 8. Jadi selain yang 8 jangan dianggap kekal, jangan bosanan gitu ya, jangan keluh kesah ketika lama menghadapi selain yang 8, karena tidak ada yang kekal, pasti ada akhirnya selain yang 8. Kaya miskin tidak lama, sehat kita tidak lama, bahkan hidup di dunia juga tidak lama, akan berakhir. Nah, itu bukti beriman kepada bako zamani. Kalau kita tidak sabar menghadapi selain yang 8, bisa terhamplas gitu ya iman kita, bisa berkurang, karena yang kekal itu selain Allah hanya yang 8. Kecantikan ibu-ibu tidak lama, Bu, sebentar. Ulah yang gelis wae, dicet wae, ada waktunya luntur. Berkurang, yang manggil neng teh sudah berkurang, hilang engnya, nek. Dulu mah Abiga banyak yang manggil Acep, Aden, sekarang sudah hilang, tidak ada. Akang sudah hilang, sudah banyak hilang. Ya, nomor 5-nya hadis diterima dari Ibnu Mas'ud, an Ibni Mas'udin, menerima dari Abi Mas'ud, Ibni Mas'ud. Ibnu Mas'ud teh Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas ya, Ibnu Abbas. Ada Ibnu Jarir, Abdullah bin Jarir. Ada
Ibnu apa lagi? An Ibni Umar, Ibni Umar, ya Abdullah bin Umar. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, kuntu, aku pernah ma Rasulillah, berbarengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbarengan bersama Rasulullah dan bersama ahli waris Rasulullah itu teh dianjurkan sunnah. Sekarang mah sudah tidak mungkin bersama Rasulullah ya, bersama yang dianggap ahli waris Rasulullah. Fi harsin, berjalan bersantai bersama Rasulullah. Fi harsin, di kebun. Apa bedanya dengan hadikoh, kebun? Hadikoh mah kebun itu kebun taman ya. Kemudian ada bustan, kebunnya banyak tanam-tanaman. Ada jambu mede, ada jambu batu, ada jambu air, lah macam-macam gitu. Itu bustan. Ada juga jannah, jannah juga kebun. Hanya kebunnya kebun yang indah, mahal gitu ya, seperti tamannya taman di khusus pribadi rumah. Ada juga zar'in, jadi masra'ah, itu mah banyaknya tanamannya, tanaman hasilnya yang rutin, bisa ditentukan. Jagung 40 hari, kalau padi mah minimalnya 3 bulan ya, 6 bulan. Nah ini harsin kebunnya, kebun apa? Harsin kebunnya kebun yang sering dibajak, bukan pembajak itu bajak ya, rusuk. Kebun seperti jagung, nah itu seperti di Timur Tengah kebun syair, kacang atau gandum. Nah itu harsin kebunnya itu. Bad mah masyarakat masuk nanti. Palawija tau, harsin makanan palawija. Fil Madinah, di Madinah itu kacangan seperti bun syair. Wahwa, beliau Rasulullah muttaqiun, nyenernya nyener kepada tongkat ya, macam-macam nyener karena tongkat mah. Tidak nyener seperti pada kursi ya, nyener kepada tongkat. Ini tongkat alat. Nah bisa begini sambil berdiri, tetekenan, neken, nalekem, bisa ke sini ya, kemana aja pokoknya ke tongkat. Itu Rasulullah bertongkat itu usia 60 ya, Abi 74 ya. sudah dianjurkan. Ada dalam salah satu literatur kitab,
Kalau usia 40 tidak pakai tongkat, cenah sombong cenah. Sudah dianjurkan pakai tongkat. Tongkat min sunanil anbiya, sudah para nabi. Ibu-ibu sudah bertongkat terus nama. Abi itu bertongkat sejak ya kemimpo 50, 45 hanya kadang-kadang gitu. Ala asibin muttaqiun ala asibin, bersender bertelekan ala asibin pada tongkat. Asib tongkat, aso juga tongkat ya. Aso mah tongkat teh umum ya, disamakannya pokoknya mah tongkat. Di dalam Quran hadihi asaya fiha ma'aribu ukhra attaqi biha wa ahussu ala ghanami wa fiha ma'aribu ukhra. Famarra, kemudian lewat biqaumin, kepada suatu komunitas, kepada suatu kaum, minal Yahudi, dari Yahudi, ba'duhum, sebahagian mereka, li ba'din, kepada sebagian lagi, sa'aluhu, bertanya-tanya. Di antara mereka satu sama lain bertanya-tanya. Para Yahudi itu kelihatan oleh Rasulullah ketika nyener pada tongkat itu, aniruhi, tentang ruh. Ini sedang menerangkan ruh kan, yang tidak ada akhir, hanya ada awalnya. Itu nomor 5-nya adalah ruh. Tentang ruh ada kisah zaman Rasulullah, diterima dari Ibnu Mas'ud. Waktu Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah di sebuah kebun, nyener kepada tongkat, ada lewat ke suatu kaum, mereka bertanya-tanya tentang ruh. Sa'aluhu punten, mereka bertanya-tanya. Kemudian bertanya kepada Rasul, punten. Ba'duhum li ba'din, bertanya, saluhu, tanyalah dia. Tanyalah dia teh kepada Rasul ya. Kata sebahagian Yahudi kepada sebagian lain, saluhu, tanya dia kepada Rasul. Tanyalah Muhammad. Tidak pakai Rasul, si Yahudi menyebutnya. Punten, yang ekstrim di sebagian kepada Nabi Muhammad tidak pakai Sayyidina, seperti Yahudi cina gitu. Waqala, dah kata sebahagian lagi berkata, la tas'aluhu, jangan tanya dia, jangan tanya Muhammad tentang ruh itu. Pasa'aluhu, tapi kekeh aja nanya mereka itu kepada Rasul. Faqoma, maka Rasul berdiri, mutawakkian, sama dengan mutakian, mutawakkian, sambil nyener kepada tongkat, alal asibi, kepada tongkat tadi, alal asib ya, sin ya, alal asibi, pada tongkat tadi, tongkat itu. Wa ana khalfahu, aku di belakangnya. Aku itu siapa? Ibnu Mas'ud ya, aku di belakangnya. Fadzanantu, aku taksir, aku nyangka, menduga ya, donantu teh atau naksir.
Aku kira annahu, bahwa Rasul itu yuha ilaihi, mendapat wahyu. Ketika ditanya oleh Yahudi, mendapat wahyu, berarti wahyu yang berikut ini surat Al-Isra ayat 85, asbabun nuzulnya itu, ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya pertanyaan si Yahudi ketika Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah di kebun. Jadi turun ayat ini di kebun ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu yas'alunaka, akan banyak bertanya kepadamu Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh, jawablah ruh itu amri rabbi, urusan Allah, urusan Tuhanku. Faqala, maka ngomong ba'duhum, sebahagian Yahudi itu, liba'din, kepada sebagian lain, qad qulna, sudah kami katakan, lakum, kepada kalian, la tas'alu, jangan bertanya. Jadi merasa rugi karena turun wahyu gitu ya. Jadi rugi Yahudi itu kalau diturunkan wahyu, karena kehel kepada Quran, benci. Jadi nambah ilmu Muhammad itu. Jadi pada negur, pada nyarekan atau Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah, siapa kita tadi dicara muka aing, kira-kira begitu. Datang ayat gemetaran mereka mendengar ayat itu. Naon amaknya dek tanaga midak teh, karena mendengar ayat yang memusuhi Rasulullah, seolah-olah ada bom gitu dah. Mendengar ayat Rasulullah menyebutkan jawabannya itu indah kan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Bagaimana itu Rasul yang menjawabnya, yang membacakannya, apalagi Jibril datang kan, Jibril datang ke sana, auranya ya datang Jibril, datang mobil kan kaget. Kalau ada mobil besar gitu, atau datang pesawat, ini Jibril. Bagaimana keadaan ketakutan mereka itu? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ya kita mah enggak apa-apa ya bacanya, karena yang bacanya juga kurang imannya. Kalau Rasulullah makan bacaannya Masya Allah. Ini hadis qaf muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, ta Tirmidzi, ham Imam Ahmad. Nah ini dalil bahwa ruh itu adalah kekal, tidak ada akhir, hanya Allah yang tahu. Qulir ruh min amri rabbi, urusan Allah. Keenam itu tentang ekor manusia ya. Ada 8 yang bako zamani itu: kolam, loh mahfud, kursi, aras. Nah kelimanya ruh, keenamnya adalah ajabul insan, ekor manusia, tungir manusia, itu diabadikan oleh Allah. Dalilnya ini, an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abu Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sabdanya begini, baina nufkhatain, di antara dua nufkhah wa nufikha fi suri, ya,
wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis sama. Kemudian wa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Itu ya bahasa kasarnya trompet. Nufkhah aja, gak usah diterjemahkan. Yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ditiupnya itu 2 kali. Pertama dihancurkannya alam raya, kiamat, terjadinya kiamat. Kejadiannya bagaimana? Surat At-Takwir ada idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat, apabila matahari jatuh berguling. Matahari yang besarnya berapa kali lipat bumi jatuh berguling. Wa idan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang kadarat bertebaran, samsu kuwirat dan nujumu idal jabalu suyirat wa idan, dan seterusnya ya. Antara 2 tiupan itu, tiupan pertama hancurnya semua dan semuanya mati kecuali yang 8. Hancur semuanya. Yang 8 disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir meninggal, terakhir wafat itu malaikat Israfil dulu. Malaikat Israfil ya habis semuanya, tinggal malaikat Ajrail sendirian. Kemudian kata Allah itu udah habis semuanya, Ijrail dicari ke masyriq ke maghrib, udah ya Allah, ya kamu nyabut nyawa sendiri gitu. Nah, udah meninggal malaikat Ijrail, dan menurut riwayat saking sakitnya menyabut nyawa sendiri, kalau ada yang mendengar pasti mati. Saking kagetnya. Nah, udah gitu 40 tahun. Nah, arba'una di sini. Baina nufkhata ini, antara tiupan pertama kemudian tiupan kedua. Tiupan kedua itu dibangkitkan lagi. Jadi 40 tahun itu minggu tenang ya. 40 tenang. Ya 40. Tidak tahu, dan ini ditanyakan apakah 40 tahun, 40 aja. Ya paling lamanya 40 tahun. 40 tahun tenang. Tidak ada apa-apa. Yang dulunya disiksa juga mungkin Qabil yang jahat ya, yang membunuh adiknya Habil, disiksa itu sejak zaman Nabi Adam, disiksa terus sampai tiupan pertama berhenti, tidur, ditidurkan, tidak ada siksaan. Jadi selama 40 tidak ada siksaan. Qalu, para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, bertanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, 40-nya itu 40 hari. Qala abaitu, mengabaikan, dia tidak menjawab, cuek aja, tidak menjawab. Aku mengabaikannya. Qala arba'una sanatan, 40 tahun. Qala abaitu, saya tidak menjawab. Qala arba'una syahran, 40 bulan.
qala abaitu, aku mengabaikan, tidak dijawab. Wayubla, dan hancur, dihancurkan, kullu syai'in, segala sesuatu, termasuk minal insani, dari manusia itu hancur semuanya, hancur lulu. Tak dikecualikan illa, kecuali ajabal insa, ajaba danabihi, bukan danbihi ya, kalau danbihi mah dosanya, ini mah danabihi. Ajab ujung, danabihi ekor manusia, jadi curungan gitu, tungil. Itu maha kuasa Allah mengecualikan sampai ekor manusia. Kenapa ekor aja jangan ditanya ya, kehendak Allah aja, disabdakan oleh Rasulullah. Tidak matanya ya mungkin dianggap sepele ekor manusia, tapi diabadikan oleh Allah itu. Sebesar apa tidak disebutkan. Fihi, di sana pada ajab itu, fihi pada ajabul insan, yurakkabul khalqu, disusun lagi makhluk itu. Mungkin kira-kira dari ekor dulu sempurna ekornya, jadi pada nararongeng merenang itu. Termasuk para artis-artis yang nongeng dulu gitu itu. Seperti toge itu. Ini dalil bahwa ekor manusia itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada diri kita ketika kehilangan sesuatu harus sadar yang tidak akan hilang akan abadi. Cuma itu dibujur. Hah? Ya Allah, kehendak Allah diabadikan. Iradah Allah akan dibangkitkan lagi. Dan ya setelah itu kita dibangkitkan lagi. Mudah-mudahan ahli surga abadi, ahli surganya tidak ada ujungnya. Na'udzubillah, ahli neraka tidak ada akhirnya. Tapi bisa masuk surga lagi kalau ahli neraka. Kalau sudah masuk surga tidak akan ada ahli orang surga kemudian kembali kepada neraka. Karena Allah mah tidak ada lupa, tidak keliru. Wah, salah masukkan ke surga, tidak akan Allah. Yang masuk ke neraka bukan karena lupa Allah, karena waktu siksanya, keadilan Allah itu mah bicaranya. Allah maha adil, sekecil apapun dosa kita ada masa tahanan, bukan masa tahanan, masa siksaan, masuk dulu kepada neraka gitu. Nah, itu sekali lagi menanamkan paling utama pada diri sendiri. Menghadapi segala kehidupan itu minimalnya sabar. Kalau sudah bisa sabar, ditingkatkan ridho, usahakan bisa syukur dalam keadaan apapun. Karena semua makhluk dan apa yang terjadi kepada makhluk
ucapan, pekerjaan, kemampuan, keindahan, tidak ada yang abadi kecuali yang 8 itu. Dalam diri kita yang kadang-kadang disepelekan, itu yang adanya di belakang diabadikan oleh Allah. Kegantengan, kekayaan, kecantikan akan hilang. Jadi kita tidak boleh mengeluh ya. Pilihannya sabar, ridho, syukur dalam menghadapi apapun kehidupan itu. Ketujuhnya yang dikekalkan itu al-jannah, surga. Wa ashabuha, dan penghuni surga. Tentang surga di antara ayatnya qala ta'ala, firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 11, ayat 111 punten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau perintah jihad mah ya amwal dulu ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tapi Allah membeli mah surga dulu, punten, diri dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, tidak amwaluhum dulu, anfusahum dulu. Ini jadi nasihat bahwa yang harus lebih dijaga termasuk ketika mengorbankan harta. Tanya dulu diri, mengeluarkan harta itu untuk apa? Yang akan dibeli itu anfusahum, mengeluarkan harta, memakan harta, menggunakan harta yang akan dibelinya oleh Allah diganti dengan surga, itu anfusahum dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, baru wa amwalahum. Kalau dirinya, diri itu termasuk niatnya, jiwa raga dalam menggunakannya sudah benar, baru amwalahum terbawa, dibeli oleh Allah. Dibeli, digantinya dengan bi anna lahumul jannah. Ya, paling utamanya jiwa. Jadi isinya praktek nama. Ketika mau mengorbankan harta, tanya diri, tanyakan niat, luruskan dulu niatnya, dan dikembalikan untuk apa, dimanfaatkannya, dikeluarkannya untuk apa, kalau nitipkan kepada siapa. Mujahadatun nafas dulu. Di dalam jihad juga itu, dalam ilmu sharaf, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Mujahadah itu jihad melawan ke dalam, internal, itu mujahadah. Ayatnya wajahadu itu antara lain surat 29 ayat 69 ya, surat Al-Ankabut ayat 60, ayat terakhir, walladzina jahadu wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, itu masdarnya 2, mufa'alah dan fi'alan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan.
Nah, mujahadah itu melawan tantangan dari dalam. Jadi barang beberapa detik sebelum melakukan itu harus ditanya diri itu mau apa. Di dalam Quran surat 37 ayat 99, Nabi Ibrahim mau pergi itu termenung. Ditanya oleh istrinya, "Kakanda mau kemana?" Diam. Sudah berulang kali bertanyanya, baru menjawab, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Sungguh aku pergi menuju Rabbi, menuju Allah. Sayahdin, pasti Allah memberi hidayah. Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah kedua ya setelah Nabi Muhammad. Dan jadi pelajaran untuk kita sebelum pergi, sebelum melakukan apapun, barang beberapa detik itu harus ditanya diri teh. Sebelum menghidupkan motor, mobil, atau sebelum naik angkot, beberapa detik saja tanya mau apa, mau kemana. Jawabannya itu harus ila Robbi. Ya, kalau dohir mah bisa pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke kantor, tapi hakikatnya harus ila Robbi, kepada Allah. Kepada Allah untuk apa? Untuk cari rezeki dari Allah, untuk cari keberkahan dari Allah, untuk hidayah dari Allah, untuk segalanya dari Allah. Harus menuju Allah. Itu baru innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Panjanglah nanti aja direkap oleh Teh Ela di bahasan tafsir Jalalain ayat 73-nya surat Al-Jumu'ah, fadkhuluha khalidin. Itu masuklah ke dalam surga khalidin, itu menunjukkan dalil ashabul jannah itu khalidin. Masuklah kalian ke surga khalidin, kekal. Kemudian ya sampai ayat 75, wa min asma'iha, di antara nama-nama surga satu Darussalam. Lahum Darussalam, Darussalam inda rabbihim, dalam surat Al-An'am. Nomor B-nya Al-Ma'wa, surga Ma'wa. Teh Ai masih ingat ada santri Sumber Bandung namanya Tatatul Ma'wa, atau itu bareng jeung Teh Ai. Tatatul Ma'wa. Han? Ma? Oh, nya mudah-mudahan eta tatu. Sakalas gitu ente saluhureun. Siapa yang masuk siapa masuk Jannatul Ma'wa di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ya, surat An-Nazi'at ayat 39-41 kalau nggak salah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
orang yang takut Allah dan mengendalikan nafsu, fa inna jannata, maka surga hiyal ma'wa, tempat kembalinya. Nah, kita ini harus mendaftarkan kepada calon surga yang 7 nama surga ini ya. Nah, supaya kepada jannatul ma'wa mah harus pandai mengendalikan nafsu. Kata kuncinya, setiap ada keinginan, tanya ini teh keinginan nafsu atau keinginan ini teh sesuai dengan keinginan Allah apa tidak. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut oleh Allah, wa nahan nafsa, dan mengendalikan nafsu, bukan memerangi nafsunya tapi nahan nafsu. Kalau perang mah ada yang dibunuh ya, jangan dibunuh nafsu itu. Nafsu itu menurut ulama, nafsu itu laksana api. Api itu memberi manfaat kepada kita tiap hari. Nih yang ada di depan kita makanan itu hasil api ya. Api yang apa? Api yang ditahan oleh ibu, dikendalikan di kompor gas, ditahan, sangat manfaat. Yang tidak dikendalikan, berapa ribu hektar itu hutan dibakar oleh api yang tidak ditahan. Dan yang sudah habis ribuan hektar oleh si api itu, boleh ditanya, api itu sudah kenyangkah melahap hutan sekian ribu hektar? Pasti jawabannya itu belum kenyang. Makanya gak usah ditanya ya. Itu ma'wa. Kemudian dan ada surat An-Najm juga ayat 15 ya. Kemudian berikutnya abajadun, jimnya Aden, surga Aden. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Kedelapannya Al-Firdaus, surga Firdaus. Ini mah paling utamanya supaya mendapat Firdaus mah memelihara sholat. Firdaus itu surga tertinggi. Orang yang masuk surga Firdaus lah yang akan mendapat nikmat tertinggi. Nikmat tertinggi itu apa? Melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, oleh Imam Ghazali, untuk supaya mendapat surga Firdaus, melihat wajah Allah itu pada tiap wudu ya, baca doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu auliyaika. Ya Allah, putih bersihkanlah wajahku pada hari, putih bersih wajah-wajah para walimu. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 20, ayat berapa teteh? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama menadhirah dengan dod ya, putih bersih berseri.
Yang kedua nama nazirah, melihat. Di surga itu segalanya keindahan, kenikmatan. Musik-musiknya itu daun-daun yang terhembus angin, itu suaranya musik. Pintu dibuka itu suaranya musik gitu. Dan suara musik pintu yang dibuka itu ya kalau tertinggi itu 1000 kali lipat indahnya musik di dunia. Kemudian segala macam kenikmatan, puncaknya kenikmatan mendengar firman Allah dibacakan oleh Allah sendiri. Dan puncak-puncaknya puncak itu melihat wajah Allah. Mukminin di surga, sekali lagi mukminin di surga melihat Allah. Allahnya di mana? Jawabannya Allahu ba'inun anil khalqi. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi tidak cocok pertanyaan di mana Allah, kecuali jawabannya itu Allah ba'inun anil khalqi, beda dari makhluk. Ya memang ada Allahu fawqakum, Allah di atas kalian, di atas kalian lah, di atas seperti berit di luhur, atau bisama di langit, di langitnya beda dengan makhluk. Pokoknya dimanapun aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi, ya tidak seperti tumila ayadina di sini. Pokoknya ba'inun anil khalqi itu jawaban singkatnya, beda dengan makhluk aja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu. Kemudian an-na'im, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, surat Al-Waqiah itu. Nah untuk menjadi penghuni jannatun na'imah harus muqarrabun, harus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gening 5 menit deui punten. Al-Khuldu, surat Al-Furqan. Nah itu ada 7 ya nama surga. Kemudian ke-8 An-Nar, neraka. Qala ta'ala, surat Al-Bayyinah ayat 6. Di sana innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina binari jahannam khalidina fiha. Nah beda dengan ahli surga mah khalidina fiha abada. Kalau ahli surga mah ada abada. Kalau neraka mah khalidina tidak pakai abada, berarti ada yang tidak abada. Penghuni neraka mah ada yang dibangkitkan. Kalau surga mah abada. Wa qala sahibu Is'adir Rafiq, berkata pengarang Is'adur Rafiq. Is'adur Rafiq itu sarahna kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu karangan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Kakeknya Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Itu cucunya Syekh Nawawi Al-Bantani, satu-satunya ulama Indonesia yang ada namanya di buku ensiklopedia. Nah, saya nyebut eta teh ensiklopedia. Ensiklopedia. Itu satu-satu ulama yang ada di dalam kitab Munjid bahasa kitab Lugoh. Kakeknya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Safhah 35 halaman 35 nih didoakan oleh Imam Nawawi yang ngaji kitab ini mah ya, mudah-mudahan termasuk kita. A'adzanallah, semoga Allah melindungi kita minha, dari neraka itu semuanya, dari yang akan disebutkan, bijami'i tabaqatiha, dengan semua tingkatannya neraka, a'laha wa ahwanuha, yang tertinggi, wa ahwanuha, dan yang paling rendah, paling hina pun. Neraka yang paling hina itu apa? Jahanam, neraka jahanam. Neraka jahanam itu dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan. Nah, ini Abi ngajinya dari Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh rahimahullah. Neraka jahanam ketika Rasulullah sedang kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba kaget Rasulullah itu. Mendengar, menggelegar, terdengar oleh Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, apa suara apa itu yang menggelegar ya Rasulullah? Tidak tahu apakah para sahabat mendengar apa tidak. Hanya Rasulullah menyampaikan mendengar. Itu suara yang dilemparkan dari permukaan neraka jahanam, baru sampai ke dasarnya sudah 60 tahun. Kalau menjatuhkan itu, ini jatuh 1 meter dari sininya, berapa detik itu ke sini? Berapa detik? Ini mah 60 tahun baru sampai ke dasarnya. Itu dalamnya neraka jahanam. Watakunu, dan ada itu neraka jahanam li usatil muwahhidin, disediakan untuk para durhakawan. Durhakawan dari ahli tauhid, orang-orang maksiat dari ahli tauhid. Kemudian B-nya ladho lil yahud, untuk Yahudi itu meladho. Al-hutomah lin nasara, untuk Nasrani. Ya bisa saja muslimin durhaka juga dimasukkan ke situ. Ini asalnya disediakan itu untuk Yahudi, untuk Nasrani. As-sa'ir lis-sabiin, neraka disediakan untuk sobiin. Sobiin itu salah satu firqah dari Nasrani. Nah, ini ada di sini, firqatun minan nasara, satu kelompok dari Nasrani. Berikutnya abajadun hawacun, sakor. Neraka sakor itu lil majusi, untuk majusi. Tapi ada juga untuk yang
yas'alunaka anis saqar dalam surat Al-Mudassir fi saqar hilap deui ayat nanti Al-Mudassir asana Al-Mudassirnya masalahku pisakor qalu lam naku minal musallin ya, yang tidak melaksanakan sholat, walam naku nut'imul miskin, tidak banyak menyantuni miskin. Nah ini wa kunna nakhudu mal khadin, yang ngobrol teu para lugu ngalor ngidul tak ngobrol. Ini harus diingatkan kepada ibu-ibu yang bagi ngobrol ngarupi itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Waunya al-jahim li abadatil asnam, penyembah berhala. Zainya al-hawiyah lil munafikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama Rabbana afriq lana sabra wa tsabbit aqdamana. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa sallallahu al-Fatihah bismillah.